Mitra PTBes. Saya perkenalkan Haji Mak Munir sebagai tim konsultan dari PTBes. Pada pagi ini yang alhamdulillah cuacanya mendung, asik lah kalau di sawah ini tidak begitu panas gitu ya. Nah, secara kebetulan hari ini adalah hari di mana kita akan melakukan penyemprotan eco farming. Nah, ini bentuknya eco farmingnya, bentuknya kecil, tapi insya Allah manfaatnya luar biasa. Dan ini larutan yang sudah jadi, dimana ini eco farming dilarutkan dengan menggunakan air res tebu. Kenapa air res tebu ini kita gunakan? Di sini air res tebu ini banyak manfaatnya, terutama untuk pengembangan bakteri positif yang ada dalam eco farming itu sendiri. Yang kedua, dengan air res tebu ini menambah efektivitas dari pemupukan, di mana air tebu ini banyak mengandung nutrisi-nutrisi yang juga melengkapi daripada eco farming itu sendiri. Oke, kita lihat ini posisinya lahan sawah saya sendiri, kurang lebih sekitar 1 hektar yang belum tanami, yang sudah tanami udah ada 3 hektar. Jadi sengaja ini diterakhirkan karena memang ini khusus untuk uji coba praktek tanpa menggunakan pupuk kimia sama sekali. Oke, sebelum kita masuk kepada penjelasan lebih lanjut, saya jelaskan juga bahwa di sini tanah yang layak ataupun yang pas digunakan untuk penyemprotan adalah seperti ini, dimana posisinya macak-macak, jadi tidak tergenang air, tapi di sini posisinya tanah itu benar-benar kelihatan, dan memang sasarannya juga untuk tanah. Adapun untuk dosis yang kami gunakan ya untuk sasaran lahan, yaitu untuk luasan 1 hektar untuk padi itu 6 tub atau 6 liter. Nah, untuk penggunaannya kita akan, seperti tadi disaksikan ada 2 petani, dan untuk luasan ini bisa menghabiskan sampai 10 tangki. Jadi 6 liter yang itu akan dibagi 10 tangki. Jadi per tangkinya adalah cukup dengan 600 mili, yaitu seukuran botol ini. Nah, untuk proses penyemprotan di awal kenapa harus dilakukan? Karena pada umumnya petani ini seringkali di awal itu tidak dilakukan pemupukan. Pemupukan setelah ada tanaman. Padahal tanaman sebelum dipindahkan ke lahan ini perlu dipersiapkan dulu nutrisinya. Nah, nutrisi inilah yang akan menjadikan tanaman yang akan kita tanam ini akan cepat tumbuh, cepat beradaptasi, dan cepat merespon. Alhamdulillah ini 1 season sudah selesai untuk penyemprotan kali ini. Nah, saya sedikit review ke belakang bahwa dalam tahap olah tanah yang sangat tepat, yaitu tahapan yang pertama adalah dengan cara kita membalikan, di mana tanah kita ini perlu dibalikan lapisan topsoilnya, ya, di mana kedalaman kurang lebih antara 20 sampai 30 cm. Nah, setelah dilakukan pembalikan, dibiarkan dulu kurang lebih 1 minggu biar udara atau oksigen bisa berinteraksi dengan tanah. Setelah itu baru dilakukan penggemburan atau pencacahan dari tanah tersebut sehingga menjadi gembur, dan biarkan kurang lebih 1 minggu juga, dimana posisinya tetap masih dalam tidak tergenang. Dan terakhir yang ketiga yaitu dengan penambahan bahan organik. Nah, ini tanah ini kebetulan sudah dilakukan pemberian bahan organik di minggu ketiganya, dan ini sangat penting bahan organik ini karena eco farming ini mengandung bakteri-bakteri yang diantaranya adalah bakteri pengurai bahan organik. Nah, bahan organik ini sebagai nutrisi yang alami yang nantinya akan diproses ulang oleh bakteri-bakteri yang ada dalam eco farming ini. Dan yang terakhir adalah setelah pemberian organik biasanya petani dilakukan pengapuran, tapi di sini tidak dilakukan karena di sini sudah ada mengandung unsur dolomit ataupun magnesium.
dan kalsiumnya. Dan terakhir adalah setelah kita lakukan bahan organik, yaitu dengan sistem kita pelumpuran. Dan pelumpuran ini sampai kurang lebih 1 minggu, dan 1 minggu kemudian kita biarkan air itu dikeluarkan atau dialirkan sehingga tanah itu akan keluar bunga-bunga cacing yang seperti kita sajikan bersama. Nah, bunga cacing ini menunjukkan bahwa tanah ini sudah siap untuk ditanami. Oke, itu saja barangkali berkaitan dengan tata cara pengolahan tanah yang baik atau yang sempurna, di mana olah tanah ini sangat menentukan kedepannya berkaitan dengan tanaman yang akan tumbuh di atasnya. Tentunya di sini selain olah tanah, pemberian pupuk dasar itu juga lebih penting. Pupuk dasar dengan menggunakan ekofarming ini, insya Allah secara bertahap, selain pH itu menjadi normal, juga tanah akan menjadi subur. Untuk aplikasi tahap kedua, di mana aplikasi tahap kedua ini posisi tanaman sudah berumur 14 hari. Seperti biasa tadi sudah diterangkan bahwa ekofarming ini ada beberapa tahapan. Tahap yang pertama untuk sasaran tanah, dan tahap kedua adalah untuk tanaman. Sasaran untuk tanaman itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu umur 14 hari, dan yang kedua umur 28 hari, dan yang ketiga umur 42 hari, dan terakhir 56 hari. Kali ini kita lihat tanaman ini sudah berumur 14 hari. Jadi pada saat ini saat yang tepat untuk dilakukan penyemprotan ekofarming. Ambil contoh, ini adalah varietas Impari 32 yang dimana umurnya adalah dari mulai sebar atau semai itu kurang lebih sekitar 120 hari. Nah, kita tahu bahwa siklus tanaman padi itu dari mulai semai sampai panen itu 120 hari, dimana itu dibagi menjadi dua tahapan atau fase. Fase yang pertama adalah fase vegetatif, dan yang kedua adalah fase generatif. Nah, fase vegetatif ini adalah fase di mana tanaman padi itu akan berkembang mulai dari satu batang ketika ditanam sampai terus berkembang sampai puncaknya di mana nanti akan tertutup rapat. Nah, waktu vegetatif ini dibatasi umurnya biasanya separuh dari umur tanaman itu sendiri. Jadi kalau misalnya tanaman itu berumur 120 hari, berarti umur vegetatifnya itu dimulai dari angka 1 sampai 60 hari dihitung dari semai. Nah, untuk tahapan penggunaan ekofarming, di mana fase vegetatif itu diantaranya pada umur 14 hari dan umur 28 hari dan 42 hari dari tanam. Kalau kita hitung mundur, nah, kalau misalnya semaian itu adalah umur yang ditanam misalnya umur 25 hari, ketika umur 60 tinggal ditambahkan 35. Jadi hitungannya bahwa untuk masa vegetatif ini kalau kita hitung dari tanam, 2 aplikasi yang mungkin bisa dilakukan, yaitu umur 14 hari dan 28 hari. Di sini adalah puncaknya masa vegetatif, di mana tanaman akan tumbuh berkembang, jumlah anakan makin banyak. Ini pada umur 14 hari ini anakan masih sedikit, ya kurang lebih sekitar ada 6. Nah, kedepannya ini akan terus bertambah dan bertambah, di mana pupuk ekofarming ini kita gunakan. Terus umur berikutnya adalah pada fase generatif, di mana fase ini adalah fase di mana dimulainya anakan padi itu akan memasuki masa primordia, di mana masa primordia ini adalah masa di mana padi itu mulai bunting kecil bahasanya. Nah, biasanya pada umur 45 atau sampai 50. Itu pun tergantung daripada varietasnya.
Nah, biasanya setelah masa perumuran selesai dia akan keluar malai. Nah, pada saat keluar malai ini dikatakan masa generatif bisa dimulai. Sampai kapan? Sampai panen. Dan nanti pada masa generatif masih bisa dilakukan pada umur 42 hari dari tanam dan 56 hari setelah tanam. Insya Allah dengan pemupukan ekofarming yang 4 kali dilakukan untuk tanaman, itu akan membantu proses perkembangan anakan menjadi lebih banyak, dan pada akhirnya akan menjadikan tanaman itu menjadi produktif. Pengalaman sebelumnya di musim tanam yang lalu, alhamdulillah saya pada saat itu juga menanam Impari 32 pada umur maksimal dikatakan pada saat vegetatif itu mencapai 55 sampai 60 batang per rumpun. Dan akhirnya pada masa generatifnya alhamdulillah yang saya alami pada musim yang lalu, yang tadinya 65 itu saya pikir udah maksimal, ternyata di masa generatif mencapai 70 batang anakan yang produktif atau yang mengeluarkan malai padi. Jadi situlah titik akhirnya dari pertanaman padi, di mana ketika keluar malai, pengisian bulir, pengisian malai menjadi padi yang sempurna, yang kokoh, terus mengkristal, itu akan lebih baik, dan itu menjadikan tingkat kematangan dan kemasakan daripada bulir padi. Dan dilanjutkan proses penguningan ataupun si bulir padi itu yang tadinya hijau menjadi kuning kemasan. Dan ketika terakhir kita masa generatif, di mana padi tersebut sudah pengisian maksimal, terus proses daun bendera yang sesungguhnya itu sebagai indikator bahwa tanaman padi akan mengisi akan maksimal apabila daun benderanya itu tetap sehat, masih hijau. Dan itu sudah kami alami di musim yang lalu. Mudah-mudahan di musim yang sekarang dengan cuaca yang cukup baik ini akan tetap maksimal. Salam ekofarming, lahan subur, petani makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.